Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema kita kali ini membahas mengenai pelestarian wilayah pesisir. Masih bersama dengan kita tentunya ada Bang Riffi dan juga Bang Ferry. Bang, kita lanjut lagi ya, tadi disampaikan bahwa memang makna mangrove ini sendiri juga bisa menjadi benteng alami ya dari abrasi dan juga perubahan iklim begitu. Tapi melihat dari sisi sosial dan ekonominya juga, adakah makna mangrove ini atau keberadaan mangrove ini Bang di mata masyarakat seperti apa Bang? Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa mangrove ini secara garis besar punya dua fungsi, fungsi ekologi sama fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi ini bagaimana areal hutan mangrove itu bisa dimanfaatkan sebagai pendapatan alternatif bagi masyarakat atau bahkan menjadi pendapatan utama dengan tidak keluar dari prinsip-prinsip konservasi. Alhamdulillah di lokasi binaan kita itu telah terbit sebuah produk mangrove berbentuk teh mangrove yang juga sekarang sampai tahun 2025 bulan September ini kita belum terpecahkan rekor murinya. Jadi kita pernah bikin rekor muri terkait pemanfaatan teh mangrove. Jadi itu masyarakat terutama ibu-ibu sudah bisa memproduksi teh dan bisa dijualkan gitu. Alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa pendapatan dari itu dan bahkan juga ada beberapa UMKM yang telah terbit di lokasi binaan kita. Wah, luar biasa sekali ya, berarti bukan hanya sebagai ekowisata saja yang ketika dinikmati pemandangan alamnya begitu luar biasa dan juga menyejukkan jiwa, tetapi juga ini bagaimana ini dibentuk dan diinovasi menjadi sebuah sesuatu bentuk yang bisa dikonsumsi begitu ya, dan tentunya bernilai gizi juga kalau dari tumbuhan Bang ya. Berarti baik, menarik sekali untuk perkembangannya saat ini, mungkin bisa dibocorkan Bang seperti apa? Gimana? Untuk perkembangannya saat ini dari kalau sekarang kita masih, karena ini kategorinya kategori jamu, jadi izin edarnya itu bukan PIRT. Izin edarnya itu di BPOM. Nah, untuk ke BPOM sendiri agak berat gitu kan. Nah, yang kedua, kita tidak produksi seperti kita produksi teh massal gitu enggak, karena ini barang dilindungi, karena berada dalam kawasan, makanya kita tetap memakai prinsip-prinsip konservasi. Artinya bibit yang daun yang dipetik itu tidak serta-merta kita habiskan gitu, tetap dengan kita tanam. Jadi tidak terlalu dijual secara umum itu enggak gitu. Yang kita jual itu isunya gitu. Wah, luar biasa sekali. Kita beralih ke Bang Ferry. Nah Bang, upaya pelestarian yang dilakukan oleh teman-teman penggiat mangrove ini sendiri Bang, terdiri dari apa saja yang sudah dilakukan Bang? Kalau untuk di KP Amar sendiri, kita menyiapkan bibit-bibit yang berkualitas untuk misi yang misi untuk kita tanam. Jadi kita siapkan bibit berkualitas dari menyortir bibit. Setelah itu kita monitoring. Setelah kita tanam, kita tujuan nanam itu kan tumbuh ya. Jadi kalau percuma aja kita nanam selfie pulang kayak gitu. Jadi tujuan kita itu nanam itu tumbuh. Jadi kita perlu namanya monitoring. Jadi kita ada timnya sendiri untuk monitoring. Hari ini kita tanam berapa banyak nih? Misalnya bulan ini kita tanam 1000 bibit. Dalam monitoringnya itu untuk berapa bulan atau sampai 6 bulan misalnya. Itu teman-teman bergantian ini buat tim. Dari minggu pertama itu, kalau minggu pertama di bulan pertama itu kita 3 kali dalam 1 minggu. Minggu kedua kita 2 kali. Nah, setelah itu minggu ketiga dan keempat itu 1 kali. Begitu terus seterusnya kayak gitu. Jadi bibit-bibit yang kita tanam itu terpantau. Jadi jangan sampai kita menanam itu sia-sia kan. Habis nanam terus kemudian tidak dipelihara jadi hilang juga. Kalau ini kan kalau anak-anak sekarang ini kan mau instansi apa seperti apa, kebanyakan nih kan ada kegiatan penanaman, program apa segala macam itu, foto, selfie, ini nanam nih,
Setelah itu pulang. Gitu. Jadi Kan memang rugi kita, tujuan kita nanam tumbuh gitu aja. Jadi memang itu ya untuk keterlibatan dari penggiat ini sendiri menyeimbangkan ya. Mungkin tadi ada potensi-potensi formalitas yang dilakukan oleh masyarakat secara umum ya, mungkin yang secara berkala sering dilakukan gitu. Mungkin sebagai penyeimbangnya itulah kehadiran dan juga fungsi dari komunitas penggiat mangrove begitu Bang ya. Baik, Bang Rify tadi disampaikan bahwa ada tim monitoring tersendiri. Nah, dari Bang Rify sendiri selaku konservator tentunya mengawasi. Nah, begitu apakah ada standar dan juga pelatihan khusus yang diberikan kepada teman-teman penggiat ini untuk melakukan pemeliharaan terhadap si mangrove-nya, Bang? Kalau standar khusus ini nggak ada. Intinya kita, jadi kalau kita menanam tumbuhan di pot, contohnya bunga kan, itu mungkin rutin tiap hari kita tanam. Nah, ini kita menanam tumbuhan unik di hutan gitu, di delta yang masih kosong, yang di situ banyak musuhnya. Jadi mangrove ini musuhnya bisa sampah, bisa orang, bisa banjir besar, ya, jadi banyak. Nah, intinya monitoring ini kegiatannya itu satu seperti tambal sulam. Nah, dari musuh-musuh mangrove tadi itu rata-rata ada yang hanyut. Nah, tugas tim monitoring itu bagaimana mengganti yang hanyut ini dengan bibit yang baru. Nah, yang kedua itu standarnya membersihkan sampah di areal bibit yang ditanam. Atau bahkan sesekali terkadang kalau di muara itu kan banyak yang orang menjaring, orang mancing. Nah, ketika yang jaring mancing ini airnya pasang, itu kan nggak kelihatan bibit tanam. Itu mungkin kita juga ingatkan bahwa jangan menjaring di situ, kita menjaga hutan mangrove. Mungkin kalau standar khusus nggak ada sih, kemauan aja. Intinya harus ada kemauan untuk menjaga gitu. Baik Bang, penasaran sekali untuk hasil dari tanaman mangrove yang sudah berhasil di beberapa daerah atau titik, mungkin bisa diceritakan Bang. Nanti setelah jeda pariwara berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berendo.